Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bang Tiung dalam tutorial AutoCAD cepat. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang rectangle dulu ya. Nanti untuk line-nya kan kita masih belum belajar spline, multiline, construction line, dan sketch. Ini nanti saya berikan sambil berjalan dengan contoh kasus nanti. Jadi kita mulai dengan rectangle terlebih dahulu. Baik, sekarang kita akan coba membuat rectangle dengan sembarang dulu. Teman-teman boleh mengetikkan perintahnya rect spasi. Di sini kita dimintakan posisi first point-nya di mana. Jadi base point-nya atau first point-nya kita klikkan dulu. Saya mau contohkan di sini. Jadi teman-teman boleh langsung tarik ke kanan atas, atau ke kiri atas, atau ke kiri bawah, atau ke kanan bawah. Jadi dicoba dulu sembarang dulu. Bebas teman-teman mau klikkan di sini, diklikkan di sini. Jadi supaya tangannya lancar dulu. Nah, jadi coba dulu. Nah seperti ini ya teman-teman ya, rectangle sembarang. Selanjutnya kita akan membuat persegi panjang dengan ukuran yang sudah ditentukan. Di sini kita diminta membuat persegi panjang dengan ukuran 30 cm kali 150. Nah, teman-teman mulai mengetikkan perintahnya rect spasi, klikkan dulu titiknya. Saya memasukkan titiknya di sini. Nah, ketika akan diminta untuk memasukkan titik kedua, teman-teman bisa mengetikkan perintahnya D. Atau di sini kan ada area, ada dimensi, ada rotasi. Kita ketikkan yang dimensi. D spasi. Nah, di sini kita diminta memasukkan nilainya, dimensinya. Nah, yang perlu teman-teman ingat, jadi ukuran pertama itu kita diminta arah X-nya dulu. Baru ukuran kedua arah Y. Di sini arah X-nya kan ada 30 cm. Berarti teman-teman bisa mengetikkan langsung 30 cm atau 300. Enter atau spasi. Lalu arah Y-nya 150. Enter. Ya, ini bisa kita arahkan ya. Untuk kita arahkan, kita mau arah ke sini dulu. Udah pas arahnya, baru klik. Nah, di sini kita sudah membuat ukuran persegi panjang dengan 30 cm kali 150. Kita coba sekali lagi. Sekarang kita akan coba membuat rectangle dengan ukuran 50 cm kali 200. Atau saya balik ya, 200 dulu, 200 dan tingginya 500. Kita coba ketikkan perintahnya rect spasi, klikkan sembarang dulu titiknya. Nah, setelah titik keduanya diminta, kita masukkan perintah D spasi 200 kali 500. Nah seperti ini. Jadi 200 nya di arah X, 500 nya di arah Y. Selanjutnya saya akan membahas variasi dalam menggunakan rectangle. Jadi teman-teman ketikkan dulu perintahnya rect spasi. Nah di sini ada pilihan chamfer, elevation, fillet, thickness atau width. Saya akan mencoba membahas satu-satu. Pertama dari chamfer. Chamfer itu di sudutnya rectangle itu tidak membentuk siku. Jadi contohnya seperti ini. Saya masukkan dulu perintahnya C spasi. Sini saya isikan nilai chamfernya 50 spasi 50. Nah, baru kita mulai bikin rectangle-nya. Nah, ini dia. Chamfer tuh yang ini, garis miring di sudut. Jadi rectangle kita udah tidak membentuk siku lagi. Ini tadi kita masukkan nilai 50 ya. 50 itu jarak ini, jarak X dan jarak Y nya. Ini yang dimaksud dengan chamfer. Variasi selanjutnya dari rectangle yaitu elevasi. Saya jelaskan dulu elevasi seperti apa. Kita buatkan dulu rectangle biasa ya, tanpa elevasi. Di sini kalau kita keluarkan properties, LI
spasi, klik select object. Nah, di sini nilai Z-nya 0. Jadi koordinat untuk sumbu Z-nya ini 0, artinya dia bidangnya di level 0,0. Tetapi kalau saya masukkan nilai elevasi, bidang si rectangle-nya akan memiliki nilai di koordinat Z-nya. Jadi dia lebih naik ke atas. Kita contohkan misalnya seperti ini. Saya buatkan rectangle. Di sini nilai elevasinya saya masukkan, ketik E spasi, misalnya saya masukkan 200. Oke, kita buat sekarang. Nah, jadi di sini nilai Z-nya tidak ada, di sini nilai Z-nya ada. Kita coba ketikkan list, spasi, select object. Nah, nih, dia ada nilai Z-nya senilai 20 cm. Jadi sebenarnya sini kan dari tampak atas. Kalau dari tampak samping itu dia, nah ini perbedaan seperti ini terlihat jelas. Kalau kita putar gambarnya, jadi bidang si rectangle yang ini, yang sebelah kanan ini, dia udah memiliki nilai Z-nya di 20 cm, jadi lebih naik. Kalau ini di nilai Z-nya 0 yang ini. Jadi seperti itulah maksud dari elevasi. Kita balikin ya. Kita masuk ke variasi selanjutnya. Di sini ada fillet. Fillet ini mirip seperti chamfer. Bedanya kalau chamfer itu membentuk garis miring, kalau fillet membentuk radius. Kita praktekkan seperti apa. Teman-teman masukkan perintah filletnya F spasi. Di sini kita masukkan radiusnya 50. Nah, kita buat sekarang rectangle-nya. Nah, seperti ini. Jadi di sudutnya si rectangle membentuk radius. Kalau yang sebelumnya kan chamfer, kalau ini radius. Jadi dia ada garis busur lingkaran. Ini kalau saya kasih nilai radiusnya tadi 50 ya. Nah, seperti ini. Jadi inilah variasi rectangle dengan fillet. Untuk variasi selanjutnya dari rectangle yaitu thickness. Thickness ini ketebalan garis. Jadi kita buatkan rectangle biasa dulu, standar. Teman-teman masih ingat untuk pertemuan yang lalu kita pernah mempelajari membuka tabel dari properties, yaitu dengan kontrol 1. Nah, ini dia tabel properties. Di sini kita klikkan objeknya. Di sini teman-teman bisa melihat thickness ya. Thicknessnya 0,00. Thickness ini berfungsi ketika nanti teman-teman mau ngeprint dari gambarnya. Jadi gambarnya kita print, nanti muncul ketebalan garisnya. Jadi fungsinya ketika akan mengeprint objeknya. Di sini teman-teman bisa langsung masukkan tebelnya kalau mau dimasukkan 100 atau 50, atau saya balikin dulu ya ke 0 ya. Atau bisa juga teman-teman bisa membuatnya langsung dalam perintah rectangle dengan mengetikkan T spasi. Di sini kita masukkan misalnya 100, enter. Nah, ini kita buat. Nanti kita lihat perbedaannya. Kita keluarkan lagi kotak dialog untuk tabel properties. Di sini kita klik thickness-nya 0. Di sini thickness-nya 100. Jadi itulah perintah thickness dalam rectangle. Oke, untuk variasi selanjutnya yaitu width atau lebar garis. Jadi kita coba dulu untuk rectangle yang biasa. Nah, di sini teman-teman lihat ya perbedaannya, nanti ini garisnya biasa masih. Sekarang kita masukkan width-nya, lebarnya dengan perintah W spasi. Kita coba masukkan nilainya 30. Oke, baru kita buat. Nah, disinilah ada perbedaan lebar dari garisnya ini. Ini masih kita bisa atur lagi dengan menggunakan tabel properties. Nah, di sini teman-teman bisa klikkan. Di sini ada namanya global width. Di sini kita masukkan nilai 20 misalnya. Nah, dia mengecil.
yang ini global width-nya 0. Kita juga bisa masukin misalnya 10. Oke. Kalau yang start segment width dengan end segment width maksudnya seperti ini. Jadi startnya di sini berapa, end-nya berapa. Misalnya di sini saya masukkan startnya 20. End-nya hanya 5 misalnya. Oh, ini sini. Jadinya dia seperti ini. Jadi nggak rata ya. Jadi kalau mau rata langsung masukin ke global width-nya misalnya 20. Nah, seperti ini. Jadi inilah variasi dalam rectangle. Sekarang kita coba membuat rectangle berdasarkan luas area. Jadi kalau tadi sebelumnya kita membuat rectangle dengan dimensi ya, dengan ukuran 30 cm x 15 cm di awal. Sekarang kita membuat rectangle dengan luasnya. Jadi misalnya kita disuruh membuat persegi dengan luasnya 5 meter. Berapa panjangnya dan lebarnya jadinya yang kita cari. Oke, sekarang kita buatkan dulu perintahnya rectangle rect spasi. Di sini klik dulu di sembarang start point-nya. Nah, ketika kita diminta memasukkan titik kedua, di sini kan ada muncul area, dimensi, dan rotasi. Tadi kan kita udah pakai dimensi ya di awal. Sekarang kita membuat rectangle berdasarkan area. Teman-teman ketikkan A. Nah, sekarang misalnya saya mau buat rectangle dengan luas area 5 meter. 5 meter persegi. Jadi 5000 ya masukinnya. Nah, di sini kita diminta, kita mau bikin rectangle dengan panjang berapa? Atau acuannya mau panjang atau mau lebar. Kalau misalnya panjang berarti kan arah X-nya nih, length-nya. Kalau width-nya berarti arah Y. Misalnya saya mau panjangnya dulu. Saya mau panjangnya itu berarti L ya. Length, spasi. Saya mau panjangnya 250. Lebarnya nanti terbentuk otomatis. Kita spasikan. Nah, ini dia. Jadi di sini dengan panjang 25 cm, lebarnya hanya 2 cm. Karena panjang kali lebar kan 250 kali 20 5000. Jadi seperti itu kita membuat rectangle berdasarkan nilai areanya. Yang terakhir, kita akan membuat rectangle, membuat persegi dengan rotasi. Jadi teman-teman ketikkan rect spasi base point. Nah, di sini ketikkan R, rotasi R spasi. Kita akan diminta untuk masukkan nilai sudutnya. Jadi misalnya saya memasukkan nilai sudutnya, sudut 35 derajat. Nah, di sini tinggal kita memasukkan dimensinya atau areanya. Kita pakai dimensi dulu aja. Dimensi. Tadi kita coba masukkan 30 cm kali 150. Enter. Nah, ini adalah rectangle dengan panjang 30 kali 110, tapi diputar sebesar 35 derajat. Nah, seperti ini maksudnya. Demikian penjelasan lengkap mengenai rectangle. Nanti tabel ini saya masukkan ke deskripsi ya. Ini udah ada update lagi. Ya, teman-teman bisa langsung download. Oke, saya Bang Tiung. Kalau suka video ini silahkan like dan subscribe. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.